Selamat pagi, kepada Ibu Prima yang kami hormati. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil laporan kami, presentasi kami mengenai pelaporan segmen, evaluasi pusat investasi, dan penetapan harga transfer. Saya sendiri Gilbert Stefanus. Saya Saferis Riki Amli. Saya Chris Hendarto. Pertama, kami akan mempresentasikan tentang desentralisasi dan pusat pertanggungjawaban. Sistem akuntansi pertanggungjawaban merupakan sistem yang mengukur berbagai hasil yang dicapai setiap pusat pertanggungjawaban. Idealnya, sistem akuntansi pertanggungjawaban mencerminkan dan mendukung struktur dari sebuah organisasi. Alasan melakukan desentralisasi ada beberapa hal. Yang pertama itu adalah mengumpulkan dan menggunakan informasi lokal. Kualitas dari berbagai keputusan dipengaruhi oleh kualitas informasi yang tersedia. Nah, yang kedua itu memfokuskan manajemen pusat. Dengan mendesentralisasikan keputusan operasional, manajemen pusat bebas mengenangani perencanaan dan pengambilan keputusan yang strategis. Lalu melatih dan memotivasi para manajer. Organisasi selalu membutuhkan manajer yang terlatih untuk menggantikan posisi manajer jenjang lebih tinggi yang keluar untuk mengambil keuntungan dari peluang yang lain. Yang terakhir adalah untuk meningkatkan daya saing. Nah, pada perusahaan yang sangat tersentralisasi, margin laba secara keseluruhan mampu menutupi ketidakefisienan yang terjadi di berbagai divisinya. Ada beberapa jenis utama pusat pertanggungjawaban. Yang pertama adalah pusat biaya. Manajernya bertanggung jawab hanya pada biaya produksi. Yang kedua pusat pendapatan. Manajernya bertanggung jawab hanya terhadap penjualan. Lalu pusat laba. Manajernya bertanggung jawab terhadap penjualan dan biaya. Dan yang terakhir adalah pusat investasi. Manajernya bertanggung jawab terhadap penjualan, biaya, dan investasi modal. Nah, yang selanjutnya itu penilaian persediaan. Penilaian persediaan dinilai atas biaya produk atau produksi sebagai contoh data yang di bawah. Nah, yaitu unit di persediaan awal. Unit produksinya 10.000, unit terjual itu 300 per unit. Nah, itu totalnya 8.000, persediaan akhir itu 2.000. Nah, biaya variabel per unit itu bahan baku langsung $50 dan tenaga kerja langsung $100. Nah, overhead variabel $50. Nah, ini overhead biaya tetap. Nah, overheadnya itu tetap per unit yang diproduksi 25. Nah, penjualan dan administrasi tetapnya 100.000. Nah, ini perhitungan biaya absorpsi. Nah, bahan bakunya 50, bahan baku langsungnya $50, tenaga kerja langsungnya $100, overhead variabelnya 50. Nah, overhead tetapnya 25, biaya produk per unit itu 225, nilai persediaan akhir 2.000 dikali 225, nah jumlahnya $450.000. Nah, untuk perhitungan biaya variabel, bahan baku langsungnya $50, tenaga kerja langsungnya 100, overhead variabelnya 50, biaya produk per unit 200. Nah, nilai jumlah persediaan akhirnya 2.000 dikali 200 sama dengan 400.000. Untuk laporan laba rugi dengan menggunakan biaya variabel dan absorpsi. Nah, karena biaya produk per unit merupakan dasar bagi perhitungan harga pokok penjualan, metode perhitungan biaya variabel dan absorpsi dapat mengakibatkan angka laba bersih yang berbeda. Nah, jadi persediaan tersebut terjadi karena jumlah overhead tetap yang diakui sebagai beban pada kedua periode. Nah, ini salah satu contoh dari Fairchild Company, laporan laba rugi. Nah, penjualannya itu 300 dikali 8.000 itu dapatkan 2.400.000. Nah, harga pokok penjualannya 1.800.000. Nah, dikurangi mendapatkan margin kotor yaitu 600.000 dolar. Untuk beban penjualan dan administrasi itu 100.000. Nah, untuk mendapatkan laba operasinya dikurangi mendapatkan 500.000.
Nah, untuk laporan laba rugi perhitungan biaya variabel dari contoh Fairchild Company itu penjualannya ya sama kayak yang di atas, terus dikurangi beban variabel. Nah, harga pokok penjualan variabel itu 1.600.000, nah margin kontribusi 800.000. Nah, untuk beban tetapnya dikurangi aja, overhead tetapnya 250.000, penjualan dan administrasi tetapnya 100.000, dikurangi sama 800 yang di atas, itu mau mendapatkan laba bersih 450.000. Nah, hubungan antara produksi penjualan dan laba, itu hubungannya antara laba menurut perhitungan biaya variabel dan laba menurut perhitungan biaya absorpsi berubah ketika hubungan antara produksi dan penjualan berubah. Nah, jika barang yang terjual lebih banyak dari yang diproduksi, maka laba menurut perhitungan biaya variabel akan lebih tinggi dari laba menurut perhitungan biaya absorpsi. Menjual lebih banyak dari yang diproduksi berarti persediaan awal dan unit yang dikeluarkan dari persediaan mengandung overhead tetap dari periode sebelumnya. Lalu selanjutnya ada perlakuan overhead tetap pada perhitungan biaya absorpsi. Pertama-tama perbedaan antara perhitungan biaya absorpsi dengan biaya variabel ini terletak pada pengakuan beban yang berhubungan dengan overhead tetap. Nah, terus bisa dilihat dari perbandingan antara biaya absorpsi dan biaya variabel. Dari aspek pendekatan, biaya absorpsi ini fungsional. Artinya, biaya dikelompokkan menurut fungsi-fungsi generik dalam organisasi. Contohnya kayak produksi, penjualan, administrasi, dan umum. Kalau pendekatan dari biaya variabel ini perilaku. Artinya, biaya dikelompokkan menurut perilakunya. Itu contohnya biaya tetap dan biaya variabel. Lalu dari aspek penggunaan, biaya absorpsi itu eksternal, sedangkan biaya variabel internal. Lalu aspek biaya produk, di biaya absorpsi ini menggunakan bahan langsung, tenaga kerja langsung, biaya overhead variabel, dan biaya overhead tetap. Sedangkan di biaya variabel, biaya overhead tetap tidak digunakan. Lalu lanjut ke aspek yang terakhir, itu ada biaya periode. Itu biaya absorpsinya beban penjualan variabel, beban penjualan tetap, beban administrasi variabel, beban administrasi tetap. Sedangkan biaya variabel itu biaya overhead tetap, biaya penjualan variabel, beban penjualan tetap, beban administrasi variabel, dan beban administrasi tetap. Lalu ada contoh dari perhitungan menggunakan biaya absorpsi dan biaya variabel. Nah, yang atas data produksi dan biaya itu soalnya. Disediakan barang jadi awal. Barang yang diproduksi sebesar 10.000 unit. Lalu ada barang yang terjual sebesar 8.000 unit dengan harga per unitnya sebesar 3.000. Lalu ada kapasitas normal sebesar 10.000 unit. Lalu ada informasi biaya produk variabel per unit. Itu ada bahan baku langsung sebesar 500, tenaga kerja langsung sebesar 1.000, biaya overhead variabel sebesar 500, dan biaya penjualan dan administrasi sebesar 100. Lalu ada biaya-biaya tetap, biaya overhead tetap sebesar 2.500.000 dan biaya penjualan dan administrasi tetap sebesar 1 juta. Nah, bawahnya ini perhitungannya. Pertama, bahan baku langsung diketahui sebesar 500 dari soal. Biaya absorpsi 500, biaya variabel 500. Lalu tenaga kerja langsung 1.000. Dua-duanya sama. Lalu overhead variabel 500. Dan yang terakhir ada overhead tetap sebesar 250. Kenapa di biaya variabel nggak masuk? Karena tadi dijelasin di perbandingan biaya absorpsi dan biaya variabel, di biaya produknya itu biaya variabel, biaya produknya nggak masuk overhead tetap. Nah, jadinya dia nggak masuk. Masih yang tadi, sorry. Jadinya
ditotalin sebesar dari biaya absorpsi sebesar 2.250, dari biaya variabel sebesar 2.000. Jadi jumlahnya itu memang pasti nggak balance karena di biaya biaya absorpsi ini dia masuk biaya overhead tetap. Next. Nah, terus ini ada perhitungan dari lanjutan dari atas laporan laba rugi menggunakan biaya variabel. Masih dengan soal yang sama. Penjualan sebesar 24 juta itu didapat dari balik ke soal dulu, sorry. Dari barang yang terjual dikalikan dengan harga per unitnya. Barang yang terjual kan 8.000 dan harga per unitnya 3.000. Jadi 3.000 dikali 8.000 sehingga mendapatkan 24 juta. Lalu dikurangi beban-beban variabel. Biaya pokok produk terjual sebesar 16 juta itu didapat dari biaya variabel, biaya per unitnya sebesar 2.000. Nah, dikali dengan barang yang terjual. Jadi 8.000 dikali 2.000. Jadi dapat 16 juta. Lalu dikurangi lagi dengan biaya penjualan dan administrasi sebesar 800.000. Itu dari balik dulu. Biaya penjualan dan administrasi sebesar 100 dikalikan barang yang terjual 8.000. Jadi 8.000 kali 100 itu 800.000. Untuk mencari laba itu penjualan harus dikurangi beban-bebannya atau biaya-biayanya. Jadi 24 juta dikurangi 16 juta dan 800. Sehingga mendapatkan margin kontribusi sebesar 7.200. Lalu dikurangi lagi beban-beban tetap. Biaya overhead tetap sebesar 2.500 udah dari soal. Dan biaya penjualan dan administrasi sebesar 1 juta udah dari soal. Jadi 7.200 ini dikurangi 2.500 dan 1 juta. Jadi mendapatkan laba operasi bersih sebesar 3.700. Nah, kemudian ada laporan laba rugi menggunakan biaya absorpsi. Sebenarnya sama aja, cuman bedanya yang tadi dihitung biaya per unitnya, biaya absorpsi sama biaya variabel berbeda. Penjualannya sama, 24 juta dari 3.000 dikali 8.000. Lalu biaya pokok penjualan ini berbeda karena biaya per unit dari biaya absorpsi tadi sebesar 2.250. Jadi 2.250 ini dikali barang yang terjual 8.000. Lalu dikurangi mendapatkan laba kotor sebesar 6 juta. Lalu dikurangi beban lagi, beban penjualan administrasi sebesar 1.800.000. Itu didapat dari biaya penjualan dan administrasi tetap sebesar 1 juta ditambah dengan biaya penjualan dan administrasi yang 100 dikali barang yang terjual 8.000. Jadi 1 juta ditambah 800. Hingga mendapatkan 1.800.000. Kenapa dijumlah? Karena kalau menggunakan biaya absorpsi itu semua biaya dijumlah, dihitung. Jadi tinggal dikurang mendapatkan laba operasi bersih sebesar 4.200.000. Lalu ada laporan laba rugi segmen dengan menggunakan perhitungan biaya variabel. Sebelumnya segmen adalah subunit dari suatu perusahaan yang cukup penting dalam pembuatan laporan kinerja. Segmen biasa berupa divisi, departemen, lini produk, kelompok pelanggan, dan lain-lain. Akan tetapi dalam laporan laba rugi segmen, beban tetap dibagi menjadi 2 kategori. Yang pertama itu ada beban tetap langsung atau direct fixed expense. Itu beban tetap yang secara langsung dapat ditelusuri ke suatu segmen atau lini produk. Beban ini terkadang disebut sebagai beban tetap yang dapat dihindari atau biaya tetap yang dapat ditelusuri. Karena beban ini akan hilang jika segmen ditutup atau dihapus. Sebagai contoh, jika segmen adalah wilayah penjualan, beban tetap langsung untuk setiap wilayah, sewa kantor penjualan, gaji manajer penjualan, dan seterusnya. Nah, jika salah satu wilayah tersebut dihapus, maka beban tersebut akan hilang. Lalu yang kedua ada biaya tetap umum atau common fixed expense. Itu disebabkan oleh 2 atau lebih segmen secara bersamaan. Beban-beban ini akan tetap muncul bahkan ketika salah satu segmen tersebut dihapus. Contohnya depresiasi gedung kantor pusat
gaji CEO, dan biaya untuk mencetak dan mendistribusikan laporan tahunan kepada para pemegang saham. Jadi beban-beban tetap ini akan tetap muncul walaupun segmen ditutup atau dihapus. Jadi walaupun segmennya dihapus atau di stop, tidak akan mempengaruhi biaya tetap umum. Lalu ada contoh laporan laba rugi segmen. Diambil dari PT Hando Motor memproduksi 2 jenis motor. Motor pertama, motor Scoopy dengan penjualan sebesar 400.000 dan motor Varia sebesar 250.000. Lalu harga pokok penjualannya motor Scoopy 200.000 dan motor Varia 150.000. Lalu overhead tetapnya masing-masing 30.000 dan 20.000. Lalu diketahui lagi komisi penjualan sebesar 5% dibayar ke setiap lini produk. Dan beban penjualan dan administrasi tetap langsung sebesar 10.000 untuk Scoopy dan 15.000 untuk Varia. Lalu overhead tetap umum untuk pabrik sebesar 100.000 dan beban penjualan dan administrasi tetap umum sebesar 20.000. Ini contoh perhitungannya laporan laba rugi segmen. Ketahui tadi penjualannya kan masing-masing motor Scoopy 400.000 dan motor Varia 250.000. Jadi totalnya 690.000. Lalu HPP variabelnya masing-masing dikurangi. Tadi HPP variabel dari motor Scoopy 200.000 dan motor Varia 150.000. Jadi totalnya 350.000. Lalu beban penjualan variabel juga dikurangi dari motor Scoopy 20.000 dan motor Varia 14.500. 20.000 dan 14.500 ini didapat dari komisi penjualan sebesar 5% tadi dikali sama penjualannya masing-masing. Jadi 5% dikali 400.000 mendapatkan 20.000 dan 5% dikali 250.000 mendapatkan 14.500. Sehingga totalnya 34.500. Lalu penjualan dikurangi beban-bebannya sehingga mendapatkan margin kontribusi sebesar 180.000 untuk motor Scoopy dan 125.500 untuk motor Varian. Jadi totalnya 305.500. Lalu dikurangi lagi dengan beban tetap langsung. Beban tetap langsung ini juga sudah diketahui dari soal overhead tetap langsung tadi 30.000 dan 20.000. Terus ada penjualan dan administrasi langsung juga sebesar 10.000 untuk Scoopy dan 15.000 untuk motor Varia. Lalu dijumlahkan masing-masing mendapatkan margin segmen untuk motor Scoopy sebesar 140.000 dan 90.500 untuk motor Varia. Lalu dikurangi lagi dengan beban tetap umum. Tadi diketahui juga di soal overhead tetap umum ini 100.000 dan penjualan dan administrasi umum 20.000. Sehingga dari total margin segmen sebesar 230.500 dikurangi 100.000 dikurangi 20.000 sehingga mendapatkan laba bersih sebesar 110.500. Perbedaan antara biaya absorpsi dengan biaya variabel terletak pada kalau biaya beban tetap langsung itu dia per segmen hitungnya. Kalau misalnya dia menggunakan beban tetap umum, dia langsung keseluruhan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.